Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi technopreneurship. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mempersiapkan diri menjadi seorang technopreneurship? Maka materi hari ini akan menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sebelum lanjut ke bagaimana menjadi seorang entrepreneur atau seorang technopreneur, ada 3 istilah yang akan kita pelajari sebelum kita mempelajari bagian ini secara lebih lanjut. Yang pertama adalah entrepreneur. Nah, istilah ini mengacu pada orang yang memiliki kemampuan mengorganisasikan, memanfaatkan peluang, menganalisis, dan mengevaluasi pasar. Yang kedua adalah digitalpreneur. Digitalpreneur adalah orang yang mampu mengorganisasikan, memanfaatkan peluang, menganalisis, mengevaluasi, dengan menghasilkan produk digital dan memanfaatkan produk digital. Lalu yang ketiga adalah technopreneur. Technopreneur adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi dan memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan produk teknologi. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana menjadi seorang technopreneur. Nah, ada 2 kunci utama saat kita menjadi technopreneur. Yang pertama adalah penguasaan teknologi yang dapat menghasilkan invensi dan inovasi. Lalu yang kedua adalah kemampuan entrepreneurship, yaitu kemampuan untuk mengelola risiko, mengevaluasi pasar, memanfaatkan peluang, menemukan solusi, dan mengelola sumber daya. Nah, 2 hal inilah yang akan muncul atau yang menjadi kunci utama seorang technopreneur. Nah, supaya kita dapat membangun entrepreneurship, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah internalization atau penanaman jiwa entrepreneurship melalui konstruksi pengetahuan. Lalu yang kedua adalah membangun paradigma atau membangun pola pikir sebagai seorang entrepreneur. Yang ketiga adalah membangun inisiasi spirit atau membangun semangat entrepreneurship. Lalu yang keempat adalah membangun kompetisi untuk menghasilkan produk, menambah nilai pada sebuah produk dan menghasilkan sebuah produk baru yang dapat menjawab tantangan pada masyarakat dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat. Secara sederhana kita dapat melihat bahwa yang pertama mulai dari penanaman jiwa entrepreneurship, membangun pola pikir, membangun semangat, dan membangun kompetisi. Nah, inilah 4 hal yang diperlukan untuk membangun jiwa entrepreneurship atau yang kita bisa bilang dapat membangun technopreneurship. Nah, ada sumber technopreneur, sumber di mana seseorang dapat menjadi seorang technopreneur. Yang pertama, dia harus memiliki invensi. Invensi adalah proses untuk menghasilkan sebuah produk baru. Sedangkan inovasi adalah proses untuk mengadopsi hasil penemuan tersebut lalu melalui proses mekanisme pasar. Sehingga produk ini dapat menghasilkan keuntungan dan dapat menghasilkan produk yang banyak atau profit yang besar bagi seorang technopreneur. Nah, kedua hal ini adalah
sumber kekuatan utama bagi seorang teknopreneur. Nah, landasan untuk menjadi seorang teknopreneur yang pertama adalah kita melihat kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang akan kita jadikan sebagai peluang untuk menghasilkan produk-produk digital dan menggunakan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh seorang teknopreneur. Yang kedua adalah memperkaya diri dengan ide dan inspirasi. Nah, ide-ide ini akan muncul saat kita menghadapi atau melihat peluang dan melihat kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Inspirasi adalah bagian yang akan menginspirasi kita untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang memiliki nilai tambah, sehingga produknya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kita menambahkan nilai ya pada sebuah produk. Nah, nilai-nilai ini akan membuat produk kita itu lebih memiliki daya tawar atau dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan produk itu dapat menjawab solusi atau memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan produk tersebut. Nah, ada dampak ekonomi saat kita menjadi seorang teknopreneur. Yang pertama adalah akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah akan meningkatkan pendapatan, sehingga orang yang menjadi seorang entrepreneur akan mengalami peningkatan profit. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga dapat menyerap pengangguran dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah menciptakan peluang yang baru. Ya. Ada berbagai hal yang dapat kita manfaatkan dan dapat menjadi sebuah produk yang dapat dijadikan solusi bagi masyarakat kita dan dapat menjadikan seorang teknopreneur itu menjadi seorang teknopreneur yang sukses. Lalu yang terakhir adalah menggerakkan sektor-sektor yang lain. Artinya teknopreneurship ini dapat menggerakkan berbagai sektor sehingga masyarakat dapat berkembang, ekonomi makin maju, dan negara juga makin kuat. Nah, demikian materi yang dapat saya berikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat juga menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri menjadi seorang teknopreneur. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya dan kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih.